Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya, channel Sahabat Artis. Hari ini saya akan membuat video mengenai cara digitasi dengan mudah, cepat, dan tidak memerlukan waktu yang cukup banyak untuk teman-teman yang diberikan tugas praktikum mendigitasi peta RBI. Langsung saja saya akan masuk di tutorialnya. Kita masuk di software ArcGIS-nya. Saya menggunakan ArcGIS 10.4. Dan jika teman-teman menggunakan 10.3, saya rasa sama, hanya perbedaan hanya sedikit saja. Oke, kemudian setelah masuk di tampilannya, kita memanggil data untuk kita olah, dimana data yang saya panggil ini adalah data yang sudah saya lakukan georeferencing terlebih dahulu, sehingga sudah memiliki titik koordinat yang formatif, ya, seperti itu. Jadi petanya sudah berformatif, sudah saya lakukan georeferencing. Sebelum teman-teman melakukan digitasi, silakan georeferencing terlebih dahulu agar supaya dapat dengan mudah untuk memberikan titik koordinat dan menyesuaikan dengan data yang teman-teman masukkan, yaitu data vektor nantinya. Oke, saya akan munculkan petanya. Setelah datanya sudah muncul, teman-teman tinggal memasukkan data vektornya berupa point, line, atau polygon yang sesuaikan teman-teman yang butuhkan. Dimana sebelum melakukan digitasi terlebih dahulu, teman-teman tentukan lokasi yang teman-teman ingin mau lakukan digitasi. Bahwa jika kita melihat peta ini, saya menggunakan peta skala 1:25.000. Teman-teman perlu mengidentifikasi terlebih dahulu apa saja yang ada di wilayah ini dengan bantuan keterangan ini, ya, dengan bantuan keterangan ini untuk mengidentifikasi bahwa itu apakah hutan, semak belukar, telaga atau ladang, rumput, atau hutan rawa, seperti itu. Jadi teman-teman tinggal identifikasi ini untuk memberikan nama saat memasukkan data vektornya. Kemudian perlu kita diketahui juga bahwa ini merupakan salah satu identifikasi yang mempermudah teman-teman, dimana jika kita melihat kondisi lapangan, kondisi peta saat ini, bahwa yang cukup luas di sini masuk wilayah warna biru ini, kalau tidak salah hutan. Ini sangat luas, ya. Ini sangat luas, dan juga ini jika kita digitasi dari satu peta RBI ini yang cukup luas ini akan memerlukan waktu yang cukup banyak. Kita digitasi ini cukup banyak, ya. Dimana nantinya untuk teman-teman saat melakukan digitasinya ini terlebih dahulu harus identifikasi mana yang lebih banyak. Jadi kita tentukan pertama itu adalah hutan, bahwa hutan yang lebih banyak di peta Manticore tahun 2015 ini. Kemudian langsung kita buatkan saja data vektornya, ya. Kita klik ArcGIS katalog yang ada di sini.
Nah, jadi ArcGIS katalognya saat kita klik, kita perkecil dulu ya agar mudah kita gunakan. Oke. Jadi tampilan ArcGIS katalog yang sudah teman-teman klik dan muncul tampilan layar seperti ini ada beberapa folder yang sudah terkoneksi di ArcGIS katalog, dan untuk melihatnya bahwa kita akan memasukkan data yang sesuai dengan tampilan layar tabel of contact yang di sebelah kiri. Harus sesuai bahwa di sini adalah data yang kita gunakan adalah data D ArcGIS Manticolore, dan begitu juga di bagian ArcGIS katalog bahwa data yang harus kita gunakan juga harus berupa data yang berada di data D ArcGIS katalog ArcGIS Manticolore seperti itu. Kemudian kita klik tambah ini, dan kemudian kita masukkan data vektornya, kita klik kanan, kita pilih new, kita pilih SHP file, kemudian kita masukkan yang terlebih dahulu yang sudah kita identifikasi tadi berupa hutan. Nah, jadi kita masukkan saja hutan ya. Hutan kita akan mendigitasinya itu menggunakan poligon ya. Hati-hati, jangan lupa jangan lupa ganti ini karena ini masih berupa titik, kita akan ganti ke poligon. Setelah itu saat saya melakukan georeferensi kemarin, saya menggunakan UTM 50S ya, dan kita ubah di sini sesuai dengan koordinat sistem yang sudah kita lakukan georeferencing ya. Kemudian kita klik edit. Di sini ada beberapa tampilan. Jika teman-teman belum memiliki tampilan favorit di sini, maka teman-teman silakan cari di bagian geografi koordinat sistem ya, Word. Di sini jika teman-teman menggunakan WGS 1984 silakan klik ini. Namun saya menggunakan UTM ya. UTM ya, ini ya. Jadi UTM ini berada di project koordinat sistem, berbeda dengan WGS 184 saja, karena WGS 184 ini merupakan koordinat sistem yang secara universal untuk Indonesia ya. Jadi saya akan memilih WGS 1984 UTM zona 50S karena berhubung Kota Palu berada di wilayah di zona 50S dari lintang selatan dan lintang utaranya, jadi saya memilih 50S. Nanti teman-teman silakan cek saja di YouTube atau di Google, itu banyak gambar yang menentukan letak koordinat wilayah teman-teman nantinya. Jika teman-teman berada di wilayah ini, silakan pilih WGS 1984. Kemudian itu saya klik WGS dan saya pilih di sini ada yang paling bawah dia di 50S. Namun saya sudah memiliki di data favorit, sudah saya masukkan, saya memilih ini saja untuk mempermudah ya. Langsung saya sudah memiliki koordinat project koordinat sistem nama WGS 1984 UTM zona 50S geografi koordinat sistem GCS WGS 1984. Oke, setelah sudah terisi semua datanya, kemudian kita klik OK. Ya, sudah muncul. Di sini ada hutan. Ya, di sini ada hutan, di mana ada hutan. Kemudian kita zoom lagi untuk di legendanya, kita masukkan, lihat dulu ya.
Kemudian ini ya berwarna putih seperti ini, kita lihat di legendanya itu apa ya, semak ya, kayaknya semak. Sabar, iya, iya ini semak ya. Kita oke, semak kita masukkan saja di sini lagi namanya, save file, kita ganti semak ya, semak project, kita pilih polygon sama ya seperti tadi WGS VTM 50S. Oke. Kemudian setelah selesai semak, kita lihat kembali di situ keterangannya ya, bahwa di sini ada beberapa yang ini warna kuning dan warna merah untuk permukiman. Kita sesuaikan dengan legenda bahwa yang kuning adalah Tegal ladang ya, Tegal ladang, kita tulis ladang saja. Kita tulis ladang saja ya, ladang. Kita ganti sesuai digitasi kita, polygon sama. Oke, 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 di sini sudah ada 3 ya. Kemudian untuk gedung atau bangunan kita buat saja. Ini kan ini gedung bangunan ya. Kita karena gedung dan bangunan itu didominasi warna oranye, kita pakai warna orange saja ya. Tetap kita menggunakan tetap kita menggunakan poligon ya, sama seperti hutan, ladang, dan semak. Kita masuk lagi, kita buat lagi data vektornya, kemudian kita delete, kita ganti dengan lahan terbangun apa tadi ya, gedung ya, bangunan aja, bangunan ya. Kita pakai juga polygon sama seperti tadi ya, BGS 50, kemudian oke. Oke, cukup saja kita, karena ini akan, jika kita masukkan semua akan memerlukan waktu yang cukup lama ya. Oke, jadi ini hanya sebagai contoh untuk teman-teman. Jadi saat sudah masuk semua 4 keterangan dari sini, itu kita lakukan saja digitasi ya, karena sudah kita mendapatkan data vektornya dan sudah menamai data vektornya sesuai dengan kebutuhan. Kita ini tidak kenapa kita hilangkan saja, close, dan kemudian kita masuk di start editing untuk melakukan proses digitasi. Oke, seperti yang kita lihat di sini sudah muncul ya, menyala gitu, warnanya sudah mulai menyala, dan kita klik ini data ini untuk melakukan proses tools ini untuk melakukan proses digitasi. Ini perhatikan bahwa kita harus melihat lebih baik ya, lebih baik lagi, kita jangan sampai salah melakukan digitasinya. Apabila kita mau melakukan digitasi yang sesuai identifikasi tadi, bahwa hutan yang menjadi prioritas utama karena memiliki luas lahan yang cukup besar dan memiliki potensi yang mau didigitasi ini cukup banyak, maka kita harus mendigitasi terlebih dahulu hutan ya. Maka kita klik di sini hutan, dan kemudian di data di table of kontaknya, kemudian kita klik juga hutan di sini agar sinkron dengan data yang ada di ini
create feature-nya untuk melakukan digitasi. Kemudian kita klik polygon ya. Setelah kita klik polygon, kita sudah kursor kita yang ini sudah berubah menjadi plus ya. Sini sudah berubah menjadi plus. Dan kemudian kita melakukan blok. Kita blok saja untuk hutannya. Blok saja. Blok, klik 2 kali saat mengakhiri digitasi. Oke. Sudah ya. Kita sudah mendapatkan satu hutan di mana untuk digitasinya kita sudah dapatkan bahwa hutan sudah kita blok seperti ini, maka akan tertutup ladang, semak, dan bangunannya. Nah, ini yang menjadi spesial bahwa caranya sangat mudah. Nantinya untuk teman-teman tidak mendigitasi hutan lagi karena sudah teman-teman blok seperti ini. Kemudian kita lakukan digitasi selanjutnya, yaitu ladang. Terus ini sekarang terserah teman-teman mau digitasi apa. Kalau saya kan tadi hutan, saya mau digitasi semak saja ya. Nah, kemudian kita digitasi semak. Setelah kita klik di sini sesuai tadi sinkronnya, kemudian kita lakukan, karena berhubung ini hutan menutupi sebagian semak ladang itu, maka kita pilih di bagian sini ya, di bagian get ini properties ini, kemudian kita klik sini ya, kita klik custom ya, customnya, dan kita di sini akan kita memilih toolbar yang ada di sini. Kita centang efek ya, kita centang efek untuk memberikan transparan dari hutan ya. Kemudian kita close saja ini dan kita drag ya, kita drag simpan sesuai keinginan teman-teman saja. Oke, kemudian setelah sudah dilakukannya proses pemunculan efek tadi, kita pilih di bagian sini untuk memilih hutan ya, karena hutan yang menutupi, kita klik hutan dan kemudian kita lakukan transparan ya, transparansi di sini. Nah, jadi di sini sudah kelihatan bahwa ladang, semak, dan bangunan ini sudah kelihatan karena sudah kita lakukan proses transparansi. Nah, tinggal bagaimana selanjutnya kita akan melakukan digitasi kembali ya. Digitasi kembali, saya akan mendigitasi semak, maka kita akan klik semak dan kita lakukan saja ya. Saya mendigitasi sembarangan saja ya, karena ini sebagai contoh saja ya. Oke, saya sudah dapat semak. Kemudian kita lanjut untuk digitasi ladang ya. Ladang sesuai dengan legenda tadi bahwa ladang itu berwarna kuning. Kita di sini kita masuk di kuning, kita masuk di wilayah kuning, di wilayah kuning, di bagian yang berwarna kuning ya. Oke, mohon maaf ya, ini agak tidak teratur, sebagai contoh saja. Oke, kita sudah dapatkan untuk ladangnya. Kemudian kita masuk di bangunan, di mana bangunan juga ini berwarna oranye ya. Nanti untuk datanya, nanti kita setelah selesai melakukan editing, kemudian kita akan melakukan perubahan kontraks ya, perubahan kontraks warna, dan kita sesuaikan saja nanti selesai ini. Kemudian kita digitasi kembali bangunan. Oke, sudah selesai kita lakukan digitasi beberapa ini sebagai sampel saja. Kemudian
setelah kita melakukan digitasi, maka ini akan memberikan beberapa tampilan yang seperti teman-teman lihat. Maka kita akan menampilkan kembali kita menampilkan kembali hasil hutan tadi ya. Hutan saat kita transparan, kemudian kita tidak transparan. Maka ini sudah terjadinya proses hutannya sudah mulai muncul ya, untuk mengisi hasil digitasi. Apabila teman-teman melakukan digitasi secara mendalam dan full maksimal sesuai dengan peta, maka itu akan tutupannya akan sama juga sesuai dengan peta, seperti itu nantinya. Tinggal klik kita stop editing saja. Kita stop editing, kita yes. Oke, kemudian kita sesuaikan saja warna yang mau teman-teman ubah. Saya akan mengubah ini warnanya ke warna jadi kuning. Apabila teman-teman sesuaikan ya, apabila teman-teman mau melakukan praktikum, sesuaikan dengan legenda yang ada di peta RBI ya. Kemudian apabila bangunan berwarna merah, silakan klik pilih orange. Oke, sudah. Semak begitupun sebaliknya, seperti itu. Jadi teman-teman tidak perlu melakukan digitasi hutan secara mendalam karena memberikan waktu yang cukup lama jika kita digitasi yang sangat besar itu. Jadi teman-teman mempermudahkan, silakan buat seperti ini, ya. Tinggal ditransparankan saja sesuai dengan ini transparan untuk melihat lokasi-lokasi digitasi selanjutnya, seperti itu yang tertutup oleh hutan apabila belum ditransparankan. Oke, saya kira ini dapat membantu teman-teman dalam proses pembelajaran, dan juga saya akan membuat tutorial selanjutnya juga yang mengenai layout dan lain sebagainya untuk memberikan edukasi pembelajaran kepada teman-teman sahabat ArcGIS yang ingin mau belajar mendalam mengenai ArcGIS dasar. Oke, cukup sekian dari saya. Saya akhiri sebelumnya, jika bermanfaat videonya silakan like, subscribe untuk memberikan dukungannya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.